Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jamil dengan NPM 24082600095. Ini saya akan membahas mind map tentang di blok ginekologi, yaitu tentang penyakit cervicitis. Nah, cervicitis adalah proses inflamasi atau peradangan yang terjadi pada serviks, yaitu leher rahim yang menghubungkan bagian bawah rahim dengan vagina. Nah, cervicitis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada cervicitis akut yang biasanya disebabkan oleh infeksi mendadak, dan kronis yang biasanya berlangsung lebih lama akibat iritasi berulang atau infeksi yang tidak tuntas ditangani. Nah, penyebab dari cervicitis dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada infeksi menular seksual atau IMS. Penyebab tersering ialah mikroorganisme patogen utama meliputi Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhea. Selain itu, patogen lain seperti Trichomonas vaginalis dan herpes simplex virus atau HSV2 juga sering ditemukan. Kemudian yang kedua ada non-infeksi atau bisa iritasi dan alergi. Nah, cervicitis juga bisa dipicu oleh reaksi alergi terhadap zat kimia seperti spermisida, pembersih kewanitaan, lateks atau kondom, atau iritasi mekanis akibat penggunaan alat kontrasepsi seperti IUD atau diafragma. Nah, secara patofisiologis, ketika patogen atau bahan iritan masuk, terjadi adhesi pada epitel serviks, khususnya epitel kolumnar pada endoserviks. Hal ini memicu respon imun lokal berupa infiltrasi sel-sel radang, edema, dan kerusakan jaringan. Nah, akibatnya sekresi mukus serviks menjadi abnormal dan hiperreaktif. Dari proses inflamasi tersebut, pasien dapat mengeluhkan beberapa gejala klinis umum, antara lain seperti keputihan abnormal, biasanya berwarna kekuningan atau kehijauan, terkadang berbau tidak sedap. Kemudian terjadi pendarahan di luar siklus menstruasi, terutama postcoital bleeding atau pendarahan setelah berhubungan seksual. Kemudian bisa juga terdapat nyeri, bisa berupa dispareunia atau nyeri saat berhubungan, bisa juga disuria atau nyeri saat buang air kecil, hingga nyeri panggul bawah. Nah, untuk menegakkan diagnosis dari cervicitis, kita memerlukan pendekatan yang terstruktur seperti pemeriksaan fisik, in speculum. Nah, dokter akan melihat tanda khas seperti cervical friability atau cervix yang sangat rapuh dan mudah berdarah saat disentuh swab, serta mucopurulent discharge dari ostium uteri externum. Nah, pemeriksaan laboratorium bisa menggunakan tes NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test, merupakan gold standar untuk mendeteksi Candidiasis trachomatis dan bakteri gonore. Kemudian pemeriksaan mikroskopis atau wet mount atau pewarnaan gram dari sampel swab cervix atau vagina untuk melihat leukosit dan mendeteksi kuman patogen lainnya. Nah, untuk tata laksananya, untuk cervicitis bakteri atau chlamydia atau gonore diberikan regimen antibiotik empiris atau spesifik seperti azithromycin, doxycycline atau ceftriaxone. Kemudian ada cervicitis virus diberikan antiviral seperti aciclovir jika disebabkan oleh HCV. Kemudian yang paling penting, pasangan seksual pasien juga harus dievaluasi dan diobati untuk mencegah fenomena pingpong infection atau reinfeksi kembali. Nah, kesimpulannya, cervicitis merupakan kondisi inflamasi serviks yang membutuhkan diagnosis dini dan penanganan tepat untuk mencegah komplikasi jangka panjang pada kesehatan reproduksi wanita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada blog ginekologi ini. Dan untuk referensinya bisa dilihat di bagian slide belakang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.